Satu match point apabila tim Liquid Echo bisa memenangkan pertempuran di game yang ketiga berarti sudah selesai kali ini. Iya, clean sweep berarti ya, 3-0. Dan gua nggak tahu kenapa ya, tapi Zax yang muncul sebenarnya Zax juga di buff kan akhir-akhir ini juga. Ya. Bisa dibilang Zax ini ngikutin hero yang request kuat. nggak sih, Lim? Kan kita tadi pengen cheese pick. Iya. Ya keluar ini sebenarnya, keluar ini di sini. Cuman kayak jauh banget sih. Tapi ya karena yang gue bilang tadi, Falcon bisa jadi dapetin paling nggak 1 poin lah menurut gua dengan bermodalkan cheese pick ini. Nah ini satu-satunya kesempatan mereka untuk mengejar ya dengan poin pertamanya mereka, atau mereka ya kalah 3-0 karena ini hanya best of 5 series. Balik lagi ke Zax sendiri, Zax memang tipikal yang oke lah di awal dan kecuri nampaknya sama JP. Kalau di rank, ini kalau di rank ya, itu Zas biasanya nempelin langsung ke gold lane. Express aja udah di situ. Iya kan, dia Dapetin langsung gol cepet, dapetin gol, dapetin turret cepet, udah habis Mirror. kabur. Iya. Iya dia mirror. Dan ini lihat invade jungle Kaltizi gila banget sih. Pertama satu JP udah dapat tadi kan ke lava gol, ke ininya, ke satu buah creep jungle. Terus diambil lagi satu buah creep jungle juga. Jadi udah 2 creep diambil sama teman-teman Liquid Echo. Ini bikin linknya bakal kesulitan banget sih. Mungkin dia level 4 dan stuck, atau mungkin nggak 4. Buset deh, itu di tengah juga didorong dan Sanji masih selamat dan JP hadir kembali. Tapi gimana nanti Kid X untuk bisa menyedot siapapun yang di depannya selagi ada AK ini loh. Kalau Happy Spin belum keluar, Susah banget sih. susah itu implosion nih loh. Dan jangan lupa kan Kaja. Kaja yang akan makan duluan nanti kan, kayak Harit mungkin Link yang memang nanti bisa maju duluan akan dimakan Sanford dengan Pakito-nya juga. Match up yang nggak bagus sebenarnya ya, karena dia ya lawan Terisla yang lagi happening banget sekarang. Bahkan kayak udah mulai diambil di phase pertama tanpa ragu loh. Dulu kan masih turun di phase kedua, yang sekarang udah masuk di phase pertama. Ini turtle-nya udah mulai nongol. Di bawah juga udah dual lawan 2. Kita lihat akan seperti apa lagi, karena sekarang ada satu flicker yang udah dikeluarkan. PX7 pun langsung hancur. Penalty zone dikeluarkan di area bawah. Sementara Sanji siap untuk bisa menyikat habis, tapi dibalaskan dengan penalty zone yang OG. Oke. Gagal. Gagal. Akhirnya pertempurannya kembali terjadi dan Kid X-nya harus flicker dan pergi dari area tersebut. Royal Milk flicker, Kid X-nya flicker, Turtle tetap didapatin sama Liquid Echo. Sampai saat ini Sanford hampir saya dibalikin ternyata. Tapi terakhir dari Sanford berhasil langsung menghilang kepalang tanggung dari Sanford. Iya. Sedikit miskalkulasi tadi ya. Masih selamat dari Royal Milk. Waduh, dibalasin dong satu terakhirnya. Ada Epic Spin langsung dikeluarkan pula satu ide dan masih bertahan bahkan Kalsi. Royal Milk mendapatkan 2 poin kill dan Benny Kitty di tempat yang berbeda dalam keadaan yang sangat tidak baik. Selesai. The power minum susu tiap hari seperti yang tadi kita dapetin informasi. Ketika lagi draft 2 poin kill loh. Yang sebenarnya memang itu kesalahan dari Liquid Echo-nya sendiri, tapi Benny Kitty juga tiba-tiba terjebak dan Dax-nya dapetin poin kill. Ini cahaya yang terang banget sebenarnya untuk Falcon Esports dari early game-nya. Wah, 2 kesalahan ya, langsung loh. Tapi biasanya juga yang kita tahu adalah tim Liquid Echo apabila melakukan kesalahan di awal, mereka tidak akan melakukan kesalahan 2 kali di dalam satu game. Iya, cepat resetnya ya. Iya, karena kan pemain-pemain dari ataupun dari tim-tim dari Filipina itu sendiri ya, mereka jarang kalah kepada satu tim 2 kali bahkan. Iya. Dengan mereka mungkin pernah kalah sekali, tapi untuk kedua kalinya jarang gitu loh. Makanya Heavy Spin-nya tadi dia mau keluarin dari area tar, tapi ditarik begitu. Waduh, dan pertempuran kembali terjadi sendirian di Kroyok dan Kid X selesai. Ya sekeras-kerasnya Tigreal ya. Tetap akan rontok juga sih kalau dikeroyok rame-rame gitu kan, apalagi Benny pakai Roger lagi. Udah ada Sky Wizard tadi. Jadi stacknya harusnya udah 10 ya, udah lumayan banget karena tadi dia tumbang sebelum ada stack kan. Ya. Jadi aman-aman aja. Sementara posisi dari ini Benny lawan Benny. Iya, kurang. Yang satu ada Kitty-nya doang loh. Makanya pertarungan Benny. Buset nih Kaltezi sih galak banget loh. Akanya berani banget sendirian loh. Ya, dari tadi santai aja pokoknya. Tapi PX7 pun udah mengeluarkan satu little alien yang dia miliki. Iya, Dominator bakal enak banget nantinya. Satu Dominator kecil yang emang benar-benar dia taruh tepat area depan. Dan juga JP mencari siapa lagi yang akan menjadi korbannya, tapi Impulsion langsung dikeluarkan pula. Dan Happy Spin kali ini menjadi satu penyelamat yang berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karakter tersebut. Mereka semua mundur secara teratur. Sanji yang bisa dapetin turtle-nya sangat-sangat lumayan banget untuk Liquid Echo karena goldnya jadi mereka pegang. Dan ini satu kemungkinan mereka bisa langsung ambil ke arah gold lane ya.
mungkin mengincar ke arah Benny, tapi kita akan lihat dari STC replay Implosion yang begitu baik bersama dengan penalty zones akan tidak ada apa-apanya nih. Mengingat langsung bisa di counter setup juga dengan begitu baik. 1 poin kill pun nggak dapat. Heavy spin lagi-lagi menjadi kunci, tapi Dax tiba-tiba tumbang. Dax tumbang loh. Dan itu ada di dalam areanya sendiri. Ada di dalam area dari purple buff-nya di atas. Mereka cukup santai untuk bisa mengamankan lagi ke arah 1 gold buff. Starlium Sight udah jadi untuk Benny. Tapi gue nggak tahu sih, gue ngeliat Benny di game kedua, haritnya dia bener-bener minim banget dari impact ya. Jadi dia harus bisa lebih galak lagi, tapi buset Sanji. Sakit banget tuh, dan Implosion langsung dikeluarkan pula, disedorlah sudah. Sanji tidak akan selamat. Ya, terlalu banyak tadi. Dan di komit juga banyak banget source yang keluar. Jadi bener-bener wajar dia tadi tumbang. Terlalu dalam juga dari Sanji. JP, dia selalu mirror di bagian atasnya ya. Dia benar-benar nge-screening dari Kid X nggak boleh sampai ke arah Benny. Mungkin karena Benny-nya nggak purif. Ini ada Dax masih farming lagi, dari deretan item juga udah. Sky Piercer sekarang baru 1 poin kill. Oke. Kita Hunter Strike juga udah dapetin pula. Dan Terisla baru sampai di Domi ya. Iya. Masalahnya sekarang setahu gue Zax itu udah nggak bikin attack speed sih, dia bikin damage aja karena attack speednya sama. Karena udah dihilangkan juga kan. Plus sekarang JP-nya berhasil dihancurkan. Karena ada beberapa hit awal dari Zas itu yang dihilangkan ya teman-teman ya, makanya jadi kayak nempel ya, sekalian nempel kalau ya bakal nempel aja udah. Iya, dari Nightmare Spawn-nya dia nggak pakai attack speed lagi seingat gua. Karena akan tetap segitu loh maksudnya. Ya dia mau bikin attack speed bisa, tapi ya tetap segitu-segitu aja. My effect slow-nya juga bakal sama aja harusnya. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa. Buset, Sunford trapping. Ini dia nih yang selalu bisa bikin linknya nggak bakal berani gitu kan untuk objektif karena darahnya selalu nggak penuh. Ya. Itu Royal Milk jadi orang terdepan. Sunford juga siap untuk ngebadain rekan-rekannya ataupun mengantarkan damage-nya. Sunford sekarang udah ada di bagian belakang. Royal Milk maju kembali. Tapi ada Implosion pula dengan Seeker Hammer tadi udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang penalty zone dikeluarkan pula, pertempuran kembali terjadi. Kalzinya harus mundur dengan santai Heavy spin yang dia miliki. Dan juga beberapa player dari Liquid Echo yang kehilangan SP cukup banyak. Tapi masih ada Sunford yang berusaha untuk bisa memberikan gangguan. Dan JP balik lagi. JP terlalu berani. JP menggocek lagi karena ada Royal Milk. Tapi Sunford bisakah dia kabur dan masih bisa. Ya mau nggak mau harus buang flicker tadi ya. Dia tetap mau kasih pressure loh. Pas lagi turtle-nya tadi hampir terbilang free untuk Falcon Esports. Tapi ini dia turtle pertama untuk mereka ya. Menjadi turtle terakhir juga untuk di game ini. Kita lihat dari STC replay. Implosion dari Sanji. Ini udah bagus tapi sayangnya Drill yang punya Implosion itu lebih bagus lagi tadi. Dia dapetin di bagian belakangnya. Hampir dapetin 3 poin kill tadi. Untungnya ya lagi-lagi Kaltizi dengan perfect timing heavy spin-nya itu yang bisa ngacak-ngacak. Blade Armor langsung gak ragu sama sekali untuk kurangin critical damage juga. Genius One kan, iya udah gak pakai attack speed lagi dari PX7 ya. Dan game inilah yang membuat mereka agak sedikit unggul ya dari beberapa playernya dari sisi golnya. Tapi ada penalty zone juga udah langsung terlihat. Bahkan untuk sekarang happy spinnya langsung dikeluarkan dan dikejar habis-habisan. Kalzinya langsung dihilangkan, tapi Royal Milk tertinggal sendirian. JP-nya masih berusaha untuk bisa menarik lagi ke arah 1 player, tapi begitu menyakitkan satu defenser tadi udah dikeluarkan pula oleh Royal Milk. Dan juga efek Revive masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja Royal Milk masih ingin lebih, masih ingin maju. Makanya kan sakit banget loh ini Zax dengan Nightmare Spawn-nya. Itu benar-benar bisa ngemukul mundur juga, tapi ya tetap Link versus Pakito itu berat banget. Lagi-lagi kita lihat dari STC replay Kaltizi yang mau invade jungle ini berbeda dari sebelumnya bro. Karena mungkin sebelumnya Kaltizi sendirian pun dia tetap masih bisa dapetin jungle, masih nggak diapa-apain. Tapi sekarang langsung dipanis loh, nggak pakai ragu sama sekali. Buka semuanya. Asik nih kalau ada yang aneh-aneh kayak begini nih. Zasha nongol lah, Aurora lah tadi. Iya kan. Tapi Kalau Aurora mungkin Aurora terhitung sekarang mulai sering muncul. Dari beberapa game tuh Aurora mulu kan. Dari group stage juga udah ada sebenarnya. Dari Wildcard bahkan kemarin udah nongol kan. Iya, Zax ini baru pertama kali loh. Gua nggak tahu bahkan terakhir Zax ini digunakan kapan. Kalau di MPL Indo gue ingetnya dulu Watt sama Rek yang main. Rek aja udah pindah ke Romer kan. Ini dan Lord pun hadir. Untuk pertama kali juga sepertinya dari Kalzi tertinggal ya dari sisi leveling. Dimana tadi game pertama dan game kedua dia begitu unggul. Nah, ini dia. Mobilitas assassin yang cepet banget. Dia bisa unggulin dari segi farmingnya. Tapi Lord langsung di setup juga. Mereka lebih unggul dari posisi. Set ditampol kagak ada rasa itu Kid X. Makanya. Mau nggak mau harus bawa Benny. Benny yang human form ya. Yap. Kecuali udaranya udah sekarat ya. Wolf transformation juga nggak masalah.
Sementara sekarang Kalzi sudah menjadi satu orang terdepan untuk bisa mendekati ke arah Lord dan juga mengusir ke arah beberapa player dari Falcon Esports. Masalahnya nggak ada Purify emang. Benny-nya nggak Purif kan, Sanji juga nggak Purif. Mereka kalau mau incer ya incer Kitex-nya dulu. Kalau enggak nanti ya bakal jadi opener yang sempurna gitu kan dengan Implosion. Langsung dikombinasi sama Nightmare Spawn-nya. Dipukulin terus tuh lihat tuh Kalzinya. Sakit banget. Di mana Royal Mix juga free dan sekarang satu FP spin langsung dikeluarkan. Dan juga di tempat yang berbeda di Pain Judgment dikeluarkan lagi. Akankah mereka berhasil untuk bisa melakukan sebuah team fight di mana Sunford yang terpisah di tempat yang berbeda. Sunford yang dikejar habis-habisan dengan pergerakan dari Dex yang begitu baik untuk bisa mendapatkan satu poin kill. Namun di tempat yang berbeda pula ada Kid X yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kalzi nggak memiliki cukup banyak HP di dalam tubuhnya Royal Mix. Terlalu tebal, terlalu kuat. Masih 4 melawan 4. Pertukaran antara Romer dan juga XP Lane. Lord masih dilanjutkan. Retribution dari Kaltizi juga masih ada dan mereka bakal coba. Wah, ini udah sedikit lagi dan dikit lagi. Tapi dari Lordnya berhasil diamankan oleh Liquid Echo. Satu buah retribution yang sangat-sangat on point. Kaltizi memberikan nafas lagi untuk teman-teman Liquid Echo. Dengan Lord yang berhasil dicuri, mereka bisa bawa Lord ini mungkin untuk ngedorong. Cari advantage yang dari tadi belum mereka dapatkan. Tapi dari segi item, wow ini udah jelas linknya jadi banget 7.000 gold ya. Sama sebenarnya sama Haritnya juga 7.000 gold. Tapi linknya karena Blade of Despair tadi, damage outputnya bakal maksimal banget. Dan ini harus diwaspadai juga. Kaltizi memang bisa mengcounter dari Implosion. Tapi ya kelihatan banget tadi ketika Kaltizinya udah buka heavy spin, mereka nggak takut lagi untuk ambil objektif. Satu Lord ini mungkin bisa menetralisir bagaimana tekanan dilakukan oleh pemain Falcon dari tadi ya. Mereka punya satu napas tambahan lagi, mereka punya satu momentum tambahan lagi. Di bawah satu wave minion diantar, di tengah kayaknya mereka masih pantau karena ada Kaltizi juga di area tersebut. Bahkan diambil Implosionnya barusan oleh Sanji. Iya, buat jadi ini. Wah, di Pain Judgment-nya connect. Dan Royal Mix, satu orang yang membuat mereka kerepotan dari tadi berhasil dihancurkan. Oke, bahkan coba untuk dibalikin kah, Nightmare Spawn-nya dikeluarin. Langsung saja Impulsion-nya connect ke arah dua player, tapi Sanji lenyaplah pula. Bahkan Sunford untuk kali pula langsung menghilang dengan sangat cepat. 1 berbanding 2. Kalzi dikejar habis-habisan dengan konsil yang udah langsung dikeluarkan Kalzi. Akankah dirinya bisa selamat? Karena sejauh ini dirinya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan ada JP di bagian belakang yang mencoba untuk bisa mendekat dan juga memberikan bantuan, tapi terlambat. Mungkin kebingungan dengan kalkulasi damage yang ada dari Zack sih gua ngelihatnya. Liquid Echo seakan mereka bingung apa yang harus dilakukan. Initiate dilakuin sama Sanji tapi follow up damage-nya ternyata kurang. Mereka dive turret dan akhirnya dibalikin. Ini yang selalu ngasih space dan akhirnya Falcon mereka lebih unggul dari segi gold. 2000 gold memang bukan angka yang tinggi, tapi pressure yang mereka berikan dari game pertama sampai game kedua ini belum terjadi. Dan ini pertama kalinya mereka bisa kasih pressure yang begitu gede untuk Liquid Echo. Ya. Akhirnya mereka juga bisa unggul. Segala tekanan bisa mereka lakukan, objektif juga mereka bisa hancurkan berkali-kali. Walaupun tadi mereka kehilangan dari Lordnya, hanya tinggal bagaimana finishing terhadap satu game ini. Ini counternya udah bagus banget loh mereka dari tadi loh, nge-counternya loh. Ya, dia pakai Implosionnya jadi bait aja. Gak apa-apa, dia buka Implosion, Akainya akan buka heavy spin. Nah itu yang terjadi terus menerus. Tapi Terisla-nya akan enak nanti kebuka dengan penalty zone dan nggak bisa kabur lagi. Nggak bisa dihancurin lagi ya. Iya, Zax-nya juga udah punya Nightmare Spawn, nanti kan dikeluarin dia nggak bisa ngelawan, nggak ada heavy spin juga. Satu-satunya cara retry-nya tuh keluarin buat Nightmare Spawn. Itu pilihan terbaik sih menurut gue untuk Liquid Echo, biar Nightmare Spawn-nya udah nggak rusuh gitu loh. Langsung Genius One tadi. Iya, dia udah Divine Glaive juga masalahnya. Damage-nya udah nggak main-main dari PX7 ya. Ini Royal Mix di atas masih menjadi abang-abangan yang emang memberikan gangguan ya. Dan di bawah Kalzi udah pasang badan duluan loh, mencari informasi duluan. Mungkin mencoba untuk bisa menyamakan dari sisi leveling 14 lawan 15 jauh ini. Oke, kalau terbuka atasnya juga udah lumayan rapi. Falcon Esports mereka siap untuk setup nih. Mereka tahu sekarang saatnya mereka pegang dari Lordnya biar nggak usah mereka yang nunggu gitu kan. Atasnya show, oke. Sekarang bisa punya pilihan dari Falcon untuk maju. Benar, ada dua malah tadi mungkin yang terlihat di atas ya. Tapi Lord sudah mulai dicolek Kid dan Kalzi. Satu langkah yang berlebih tadi dan membuat dirinya langsung ketahuan ada di area tersebut. Akan seperti apa konsep serangan, konsep untuk bisa mereka mengamankan ke arah Lord. Oke, masih seperempat darah dan ini masih tahan reset. Pilihan yang tepat untuk Falcon Esports karena memang dari Liquid Echo mereka sudah berkumpul. Mereka belum terdeteksi juga ada di bagian mana. Kaltizi di bagian depan yang bakal jadi finisher.
Oke, Kalzinya menjadi orang terdepan, 14.000 lagi HP, 13.000 lagi HP, dan JP masih di dalam rumputan. Mundur sudah pemain Falcon sedikit demi sedikit, tapi mereka pun menghantarkan satu wave minion di area tengah. Makanya ini harus di-clear lagi. Dan mereka reset kembali ya, Lordnya darahnya sekarang udah penuh. Mereka akan melakukan Lord Dance-nya lagi nanti. 12/5. Falcon lagi pegang temponya. 3.000 gold juga. Mereka bisa pilih kalau andai Liquid Echo-nya maju. Mereka bisa pilih kill dulu. Atau kalau memang Lordnya benar-benar nggak bisa didapetin, tapi mereka dapetin 3 atau 4 poin kill, mungkin mereka bisa terbilang lebih untung. Dan lihat, Nightmare Respawn-nya harus benar-benar langsung di-kill. Dan di menit segini ini bisa menjadi satu momen secara langsung trade push loh. Itu dia. Respawn time yang udah lumayan lama ya. Itu bakal bahaya juga. Tapi beranikah? Aduh, Retribution mungkin? Yap, karena sedikit lagi Kalzi udah bersiap. Ada satu lagi konsil yang udah langsung dikeluarkan dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kill. Lord tersebut, Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Liquid Echo. Satu perjuangan yang cukup lama yang udah terlihat dari beberapa player ini, dan juga ada serangan lagi yang dilakukan oleh pemain dari Falcon di mana Kalzinya berhasil dihancurkan. Sanji hanya bisa melihat dari kejauhan. Sanji berusaha untuk bisa kabur. Sanji berusaha untuk bisa menggocek Benny Kitty. Tidak terlalu berani untuk bisa masuk langsung ke area terdepan dan langsung ditarik oleh JP dengan satu divine adjustment tadi ke arah tubuhnya, dan Benny Kitty mundur lagi. Tidak ada yang tumbang sejauh ini, tapi JP kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Immortalnya pun pecah sekarang. Ada Sanji masih berusaha untuk bisa memberikan sebuah backupan, dan juga pergerakan dari Sanford pun langsung hilang kah? Dan benar, hilang. Ya, mereka nggak bisa untuk team fight jangka panjang. Bahkan PX7 dia mendapatkan mega killnya. Linknya tidak tumbang, Lordnya bisa langsung di-clear secara free juga. Bagian atas memang menjadi PR, tapi sekarang mereka masih bisa dorong. Bahkan inner turret dari Liquid Echo bisa untuk dihancurkan. Wah, boleh-boleh ya. Team fight-nya memang sih dari Retribution. Kaltizi gila banget. Dia bisa dapetin bener-bener 2 kali Lord Steal. Tapi masalahnya Falcon Esports, mereka punya team fight yang betul-betul kuat. Implosion dari Kid X lagi-lagi bakal jadi bait doang. Benny nggak bisa diapa-apain juga, kecuali memang Divine Judgment. Apalagi tadi posisinya Pakitonya udah show kan di bagian bawah tadi. Team fight-nya benar-benar bagus karena flanking dari Liquid Echo tadi udah perfect. Sayangnya yang nge-trap tuh Benny, dan Benny bukan tipikal yang bisa langsung burst untuk follow up dari Divine Judgment. Kalau tadi seandainya posisi Benny ditukar sama Sanford, wah itu udah beda lagi sih ceritanya. Ditarik satu kayaknya langsung hilang. Ini kita lihat aja, tapi padahal tadi udah komunikasi di jalan banget ya. Benny nunggu dulu. Iya, Benny udah menarik ke arah tubuhnya, tapi apalah daya teman-teman. Damage-nya masih belum cukup. Belum lagi dorongan ataupun efek sistem bisa dihasilkan oleh Tigreal ini pun akan mengganggu ya, karena kita tahu di saat dia berubah dari Roger, garukan ini adalah melee banget jaraknya. Makanya dekat banget. Damage-nya mungkin cukup, tapi waktu yang diberikan itu loh yang kurang. Jadi iya, mereka harus punya efek sisi tambahan lagi untuk pegangin siapapun yang ditarik dulu. Udah full item, Linknya udah full item, Rogernya udah full item, Haritnya juga tadi ya udah full item. Ya ini bakal menjadi power spike-nya dari teman-teman Falcon. Apalagi ya balik lagi nih PX7. Ini kalkulasi damage yang belum diketahui mungkin oleh Liquid Echo, makanya dia sakit banget nih. Belum terbiasa lah sama damage dari Nightmare Respawn-nya. Dan itu benar-benar bisa memukul mundur loh. Yap, di dalam team fight lama juga ya, dia pasti bakal aman banget di dalam satu tempatnya itu ya. Belum lagi kayak dari tadi gue belum lihat di all in gitu kan dari Nightmare Respawn-nya. Yap. Kalau memang mau di all in mungkin itu bakal bisa berdampak lebih baik gitu kan tanpa adanya DPS dari PX7. Cuma ya masalahnya siapa yang mau ditarik nih oleh JP. Kalau tarik bagian depannya lagi kayak Royal Mage kayaknya bahaya deh sekarang. Royal Mage juga terlalu tebal, juga terlalu mengganggu, terlalu banyak source yang harus mereka keluarkan untuk bisa menghancurkan karena satu player tersebut. Sanfordnya sendirian, JP-nya di bagian bawah. Siapa yang akan menjadi korbannya? Masih ada Immortal di dalam tubuh dari masing-masing player. Bahkan tuh sekarang Ring of Hodel langsung dikeluarkan pula. Sanjinya mulai mendekat. Sanjinya mengamankan ke arah Implosion untuk digunakan nantinya. Tapi Kaltizi berani banget buka loh. Teman-temannya di bagian atas kan, ya dia tetap berani untuk open the JP. Wap di tempat yang berbeda. Sendirian saja, dan sekarang Kalzinya harus langsung join ke dalam area pertempuran di mana JP-nya berhasil dihancurkan dan Benny Kitty tersedotlah. Sudah masih ada FP spin, tapi Benny Kitty pun masih tidak selamat. Kesempatan untuk Falcon bisa menutup game ini karena ada 3 player dari Liquid Echo yang berhasil mereka remukkan, berhasil mereka tundukkan, berhasil mereka hancurkan. Hanya ada Sanford dan juga Sanji. Coba lihat Haritnya. Benny berfokus 2-1.
Falcon Esports mulai mengejar kali ini satu kemenangan. Bisa mereka kantongi PX7 dengan Zaxnya yang bisa mendominasi early, mid, dan late game. Sangat-sangat berdampak untuk Falcon Esports. Dan ini bakal menjadi PR pastinya untuk Liquid Echo, ban Zax kah? Atau cari counternya Zax kah? Karena memang sangat-sangat mengganggu last fight Zax yang bisa menjadi kunci untuk kemenangan Falcon dari game pertamanya mereka. Yap. G-Speak yang benar-benar memberikan gangguan ya, memberikan satu cerita yang berbeda. Dan kewalahan lah Liquid Echo. Benar-benar kewalahan. Bahkan dari pemikiran G-Speak gue nggak sampai Zax loh sebenarnya. Iya, tapi kayak kitingnya mereka tadi emang benar-benar ya tarik ulur, ujung-ujungnya mereka sendiri nggak kuat. Iya, mereka nggak bisa tarik ulur sama Nightmare Respawn sih. Itu nggak pakai badan soalnya. Nggak bisa, oke. Profesor KB dan juga Aul. Bagaimana nih Zas? Jadi langsung saja take it away. First pick-nya yang sama ya, masih Kara Link tapi hasilnya berbeda nih. Apa yang membedakan game kedua dan game yang ketiga nih menurut kalian berdua? Kalau dari aku ya. Itu tadi sih Apa tuh? jawabannya kan. Apa? Zats bukan. Cheese. Tapi memang cheese pick itu sih yang akhirnya ngebawa hal yang mungkin akhirnya dari tim Liquid Echo ini sulit lagi untuk bisa mencari jawaban. Ya kan, kayak tadi seperti mungkin di game pertama tadi sempat tahan kayak Alucardnya mungkin jadi agak ragu-ragu, dan ini sekarang kayak susah banget. Siapa yang mau mendekat? Itu ada Ya mungkin bisa sih nanti. Itu loh. Lagi-lagi ya karena mungkin belum terbiasa sama scrimnya akan seperti apa. Jarang ketemu sama Zask, mungkin ya nanti next scrimnya bisa request ya kayak Tapi ambil Zask bang gitu. tapi jujur ya kayak memang sebetulnya juga ini udah fall off dari awal sih untuk tim Liquid Echo atas ya mungkin move yang mereka lakukan sendiri gitu. Tadi inisiasi coba untuk nyulik ke arah Royal Milk yang jadi gagal. Sampai habis itu juga banyak banget mistake-mistake dari penempatan skill, dari yang akhirnya juga keputusan-keputusan yang mereka cukup ragu-ragu. Mereka mau maju lagi tapi dalam keadaan yang cukup tidak memungkinkan, yang akhirnya membuat mereka justru rugi sendiri gitu loh. Sama mereka mereka nggak berani sacrifice kalau yang aku lihat dari Liquid Echo. Mereka save banget retributionnya Karl TZ cuma buat objective lord. Jadi beberapa kali kita lihat kayak wah ini dia nih. Spawnnya Nightmare ini kan udah tiba-tiba jadi dominator yang gede banget kan. Ya udah, dia harusnya mungkin retrinya ke sana tapi ternyata enggak, dia simpan untuk objective lord. Sehingga beberapa momen memang dapat lordnya tapi nggak dapetin kestabilan objektif lain-lainnya gitu loh, kayak misalkan turret atau mungkin point kill. Jadi kayak ya sekarang kita udah ngelihat kok banyak banget momentum di mana Lord didapatkan tapi alhasil ya mereka tetap kalah gitu. Ya, karena fight-nya udah banyak banget. Kayak itu. Udah bonyok duluan kan semenjak dari Lord-nya juga dimulai menyakitkan ya. Iya makanya. Ya sebenarnya lagi-lagi ya. Mungkin karena jarang di script ketemu sama referensi ada Zask atau sejenisnya, apalagi di Wildcard aja kan kalau kita ngomongin Zask yang mainin cuma train to kill gitu loh. Dan itu pun dari out of nowhere, dari Nepal mainnya, itu sangat-sangat jauh sekali. Dan regionnya pun mungkin bisa dibilang ya baru mentok sampai di wildcard. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi di sini adalah apa yang bakal dilakukan sama tim Liquid Echo. Apakah mereka akan langsung balaskan dengan ban? Karena ya biasanya kalau tim PH, tim Indo, kalau misalkan contohnya ya habis ketemu sama hero yang agak-agak annoying, mereka nggak mau lagi tuh untuk ketemu lagi kan. Tapi ya jawaban lainnya, apakah akan muncul nih hero-hero